A few moments later. Ya, jadi setelah tadi ada materi sebelumnya yaitu materi fungsi, di sini kita akan lanjut ke materi perulangan atau looping. Di sini saya akan menjelaskan perulangan dalam bahasa pemrograman berfungsi menyuruh komputer melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Terdapat dua jenis perulangan dalam bahasa pemrograman Python, yaitu perulangan for dan while. Yang pertama, perulangan atau looping for. Perulangan for disebut counted loop atau perulangan yang terhitung. Sementara perulangan while disebut untold loop atau perulangan yang tak terhitung. Mohon maaf, pembacaannya tidak terlalu benar. Perbedaan adalah perulangan for biasanya digunakan untuk mengulangi kode yang sudah diketahui banyak perulangannya, sementara while untuk perulangan yang memiliki syarat dan tidak tertentu beberapa banyak perulangannya. Di sini ada contoh Python coding for keluarga Jono, Johnny, Jonah, Ginny, dan Anton. Di sini menyuruhkan print daftar nama keluarga. For-nya nama, in-nya keluarga, print-nya nama. Nah, dan di sini hasilnya. Dan di sini bisa juga melihat di Python. Kita run, akan seperti ini hasil munculnya. Keluarga Jono, Johnny, Jonah. Setelah itu, kalau berhasil, pasti proses finish with exit code-nya 0. Selanjutnya, di sini kita akan lanjut ke materi while. Pada materi while ini, perulangan while disebut uncounted loop atau perulangan yang tak terhitung, sama seperti di atas sebelumnya yang saya sebutkan. While digunakan untuk perulangan yang memiliki syarat dan tidak tentu beberapa banyak perulangannya. Contoh while, di sini ada contohnya. Saya memiliki dua contoh while di sini. A sama dengan 0 while A kurang dari 10.2. A sama dengan A tambah 1 print A. Contoh while 2, I sama dengan 1, while I kurang sama dengan 5, print I tambah 1, I tambah sama dengan 1. Jadi di sini muncul hasilnya. Setelah tadi sama seperti yang di atas sebelumnya yang for, di sini hasilnya akan muncul. Jadi kayak kurang dari 10 atau lebih dari 10 gitu. Di sini kalau berhasil, proses finish with exit code-nya 0. Di sini akan kita lihat while. Nah, ini ada while. Yang tadi di sini akan kita coba running. Jadi di sini while-nya itu menyebutkan angka. Nih. Di sini 10 karena di sini yang kurang dari 10. Selanjutnya di sini bawahnya juga ini yang sampai 5 karena di sini while-nya I kurang dari 5, jadi bisa ya yang kurang dari 5 itu bisa dari 1 2 3 4 5. Bukan bisa ya, tapi pasti. Nah, ini kalau yang atasnya ini. Jadi dikasih, kalau kita misal mau coding juga itu bisa dikasih jeda kayak gini, tanda pagar ya, biar nggak gabung. Nah, di sini kita langsung saja. Di sini saya memiliki contoh for Python. Ini yang tadi yang tidak saya sebutkan, yang ini yang saya sebutkan. Nah, di sini kalau kita run, nanti akan munculnya seperti ini. Jadi di sini ada keluarga Jono, Johnny, Jonah, Ginny, Anton. Nah, di sini juga ada yang while. Contoh while 1, while 2 tadi juga sudah di ini. Jadi tuh kalau tandanya ke kiri nih kurang dari, di atasnya ini ada ya. Tapi kalau yang tadi di for itu nggak ada karena ini lebih ke while. Ini kita running nanti munculnya seperti ini. Kalau prosesnya berhasil, pasti exit code-nya 0.
Bisa dilihat saja ya. Nah, di sini nanti itu akan mengeprint namanya. Di sini juga kita sebenarnya bisa nggak pakai tanda petik ini, bisa pakai tanda petik ini yang biasa satu gitu loh. Nah, gini itu tuh juga sebenarnya bisa. Jadi ya sudah, ini aja, mungkin kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Ya, jadi di sini kita akan lanjut ke materi kelima. Setelah tadi sudah di materi perulangan, di sini ada pengertian if. Fungsi if ada pada Python adalah sebuah pernyataan logika atau kondisional yang memungkinkan programmer untuk membuat keputusan pada program berdasarkan kondisi tertentu. Pernyataan ini akan mengevaluasi suatu kondisi atau ekspresi dan kemudian melakukan tindakan tertentu terdapat hasil evaluasi tersebut. Jika kondisi bernilai benar maka true, maka tindakan tersebut akan dilakukan. Namun jika kondisi bernilai salah atau tidak benar, itu akan false, maka tindakan tersebut tidak akan dilakukan. Penggunaan if pada Python biasanya digunakan dalam percabangan Python. Percabangan adalah salah satu teknik dalam pemrograman yang memungkinkan programmer untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu dalam percabangan Python. Program akan mengevaluasi suatu kondisi atau ekspresi kemudian melakukan tindakan tertentu berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Menggunakan bahasa Python, konsep ini digunakan dari struktur if dengan aturan penulisan berikut. Jadi dalam if itu ada if condition. Jadi kita menuliskan pagar kode program yang dijalankan jika kondisional itu bernilai true. True kan benar. Jadi kodenya itu nanti kalau benar atau dalam Pythonnya nanti tidak ada tanda peringatan atau tanda merah, itu berarti benar. Jadi akan lanjut atau programnya akan berjalan. Bagian condition berperan sebagai penentu dari struktur percabangan. Jika condition terpenuhi atau menghasilkan nilai true, blok kode program akan dijalankan. Jika conditional tidak terpenuhi menghasilkan nilai false, blok kode program tidak akan dijalankan. Jadi kalau nilainya tuh nggak sesuai atau nggak sesuai, ya pokoknya nggak terpenuhi, itu tuh nanti tidak akan bisa. Jadi akan tertahan, nggak mau jalan. Jadi karena nilainya false bukan true. Condition biasanya terdiri dari operasi perbandingan. Misalnya, apakah variabel A berisi angka 10 atau variabel password berisi string rahasia. Blok kode program dalam bahasa Python ditandai dengan tanda titik 2 setelah penulisan condition, kemudian diikuti satu atau beberapa baris dengan awalan breath space di sisi kiri, boleh berupa spasi atau tab. Spasi di sisi kiri ini dikenal dengan istilah indentation. Dalam bahasa pemrograman lain, terutama turunan C seperti C++, PHP, Java maupun JavaScript, blok kode seperti ini programnya biasanya ditandai dengan tanda kurung kurawal. Ini ya tandanya. Nah, dalam bahasa pemrograman Python, karakter spasi di awal baris 5 wajib ditulis karena inilah penanda blok if. Jika baris ini tidak dijorokkan salah satu atau beberapa spasi, maka akan terjadi error. Ya, jadi kalau kita tulisnya atasnya udah benar, tapi printnya di sebelah sini, nanti tuh akan adanya error. Jadi harus menjorok ke sebelah kanan. Dan nanti pas udah selesai, printnya itu menjorok ke kanan, kita running. Nah, running hasil variabelnya itu variabel A lebih besar daripada variabel B. Sedang belajar bahasa Python di dunia Alikom. Selanjutnya, jika kita ingin menambah perintah lain pada blok if yang sama, tulis baris baru dengan awalan spasi sama. Jadi tetap menjorok ya. Kode program ini tidak akan menampilkan hasil apa-apa karena variabel A saya isi dengan angka 8 sehingga kondisi if A lebih
besar daripada B menghasilkan nilai false. Jadi menghasilkan nilai yang salah. Namun ada bedanya jika ditulis seperti ini. A sama dengan 8, B sama dengan 10 if A lebih besar dari variabel B. Print variabel A lebih besar dari variabel B. Print sedang belajar bahasa Python di dunia Ilkom. Hasil programnya variabel A lebih besar daripada variabel B. Sedangkan sedang belajar bahasa Python di dunia Ilkom. Kenapa terdapat hasilnya? Karena kali ini perintah di baris 6 sudah tidak ada tanda di dalam blok if. Jadi di dalam blok if sedang ada. Perhatikan perbedaan spasi di awal, artinya apapun hasil kondisi if perintah di barisan 6 akan selalu dijalankan. Bagaimana dengan membuat beberapa kondisi if? Tidak ada masalah. Berikut contoh kode program. Ini variabel A sama, jadi ini A12 B12 if A lebih besar daripada B. Ini variabel lah ya, bisa dibaca seperti itu. Print variabel A lebih besar daripada variabel B. Print variabel lebih kecil. Ini kalau kanan yang tandanya menggigit ke kanan, V terbalik ke kanan itu besar, yang ke kiri kecil. Jadi teman-teman pasti udah pada tahu ya. Di sini ada print juga variabel sama dengan variabel B. Variabel A dan B, kenapa hasil kode program? Ini merupakan hasil modifikasi dari kode sebelumnya. Di sini saya membuat 3 buah kondisi, ya if lebih besar daripada B, if lebih kecil, if sama dengan. Jadi setiap kondisi if itu akan diperiksa, dan jika operasi perbandingan menghasilkan nilai true, maka blok kode program akan diproses. Silahkan Anda coba isi variabel A, B untuk melihat kode program yang sama dijalankan. Contoh terakhir, mari buat kode program yang bisa menebak apakah angka yang diinput merupakan bilangan genap atau bilangan ganjil. Hasil program variabel berisi nilai angka ganjil. Di sini. Sekarang kondisinya bisa dilihat. If dalam bahasa Python, tanda persen merupakan operator modulus yang dipakai untuk mencari sisa hasil bagi. Operator ini pernah dibahas aritmatika dalam Python. Kenapa hasilnya negatif juga? Karena kondisi pertama yakni if akan bernilai true jika variabel A habis dibagi 2. Artinya tuh variabel A berisi angka genap, sedangkan kondisi kedua yaitu if A persen 2 tanda seru sama dengan 0 bernilai true. Jadi variabel A-nya tidak habis dibagi 2. Jadi variabel A-nya termasuk ganjil. Di sini juga ada contohnya. If. Nah, ini kalau kita running. Ya mungkin ini aja untuk materi if-nya. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya.